warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu-ibu dan terima kasih sekali sudah hadir di pertemuan kita seperti biasanya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin Ibu. Masih ingat gak kemarin sesinya belajar tentang apa? Masih ingat gak? Masih ingat ya Ibu-ibu? Lupa apa ingat? Oh lupa, tak ingatkan kalau begitu. Untuk yang kemarin kita belajar cara mengelola keuangan keluarga. Apa Ibu? Cara mengelola keuangan keluarga. Yang kemarin kita belajar ini loh. Kita belajar membuat anggaran ya. Membuat anggaran. Ya, yang bawa buku pintar bisa dibuka ya. Nah, itu di dalamnya ada kita belajar kemarin kan bagaimana nulis pendapatannya berapa, terus pengeluarannya berapa, terus kalau yang kas dibuat kolom seperti ini, terus nanti pendapatannya ditulis berapa, pengeluarannya berapa. Sudah ingat Ibu? Sudah ingat belum? Sudah ingat belum? Sudah ya Bu? Sudah ingat. Nah itu. Kemudian untuk yang sesi sekarang kita akan belajar bagaimana cara cermat meminjam dan menabung. Dua hal, meminjam dan menabung. Sudah sering dilakukan atau belum pernah dilakukan Bu? Sering. Mana yang lebih sering? Pinjam. Mana yang lebih sering pinjam daripada menabung? Kenapa seperti itu Bu? Tadi kenapa? Lebih besar daripada pendapatan. Oh, yang keras Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Oh iya betul, karena pengeluaran itu lebih besar daripada pengeluaran, maka sering terjadi meminjam itu tadi. Kalau menabung sudah sering atau jarang? Mana yang lebih sering dilakukan atau lebih mudah dilakukan Bu, meminjam atau menabung? Meminjam ya Bu, karena memang menabung. Tapi sebenarnya penabung itu penting enggak? Penting ya. Ya nanti kita akan belajar di sini bagaimana nanti caranya meminjam, harus dipikirkan yang matang, terus memilih tempat meminjam itu bagaimana. Nanti kita akan belajar di sesi yang ini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya untuk yang kemarin, bagaimana sih Bu cara menyusun anggaran? Yang kemarin bagaimana, biar ingat ini, masih ingat gak cara menyusun anggaran itu bagaimana? Masih ingat gak? Oh iya, amplop-amplop, iya betul. Iya betul, amplop-amplop Ibu. Jadi saya ingatkan ya, kita review lagi. Jadi untuk menyusun anggaran itu dimulai dari menghitung rata-rata Bu, rata-rata jumlah pendapatan dan apa Bu? Betul, pengeluaran. Jadi dihitung dulu pendapatannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Oke. Setelah dihitung, kemudian disusun anggaran. Betul. Keras aja Bu, enggak apa-apa. Enggak usah malu ya. Jadi selanjutnya menyusun anggaran sesuai prioritas ya, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya Bu, menyusun anggaran sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu wajib kita penuhi ya Bu, nanti akan berpengaruh dengan kelangsungan hidup. Kalau keinginan ketika belum terpenuhi, berpengaruh enggak? Enggak begitu berpengaruh ya, karena lebih Nah, makanya untuk menyusun anggaran harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Betul sekali. Nah, supaya nanti kalau diatur seperti itu, nanti jumlah antara pendapatan dan pengeluaran bisa seimbang. Betul sekali. Terus caranya mengendalikan kemarin apa? Masih ingat enggak? Caranya itu apa tadi? Seperti tadi yang Ibu katakan, lewat apa tadi? Betul, amplop. Yang pertama sistem amplop. Sistem amplop itu tadi digunakan untuk keluarga yang pendapatannya bulanan atau tetap. Jadi punya pendapatan yang tetap dalam 1 bulan. Jadi begitu langsung dapat uang, langsung dimasukkan di amplop. Langsung masuk amplop. Amplopnya diapakan Bu? Ditulisi listrik
yang besar ya Bu, biar nanti seluruh keluarga tahu, biar bapaknya juga tahu, ini listrik sama air. air pam. Nah terus tulis lagi beli sayur atau beli beras misalnya, terus apa lagi uang jajan anak ya, ditulis semua jadi biar tahu, anaknya tahu, suami juga tahu, jadi nanti tidak ada diambil untuk dipakai yang lain, jadi ditulis yang satu lagi Bu. Caranya yang satunya apa? Catatan. Betul. Nanti kalau misalnya kan kalau udah dicatat sering lupa ya, jadi harus catat, oh hari ini saya beli sayur habis 10.000, oh saya hari ini beli gas habis 20.000, catat itu, karena penghasilannya tidak betul, makanya harus catat. Ternyata hari itu juga dapat uang bapaknya misalnya 100.000, nah jadi keluar masuknya bisa kelihatan kalau lewat catatan. Oke ibu-ibu, kita nonton film dulu ya, sambil diperhatikan ya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan?